Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Relin Hening Karatri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, serta yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mada Adib Mertap Prawiro. Perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok 6 yang akan membahas tentang elastisitas. Sebelum ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Mada Adib Mertap Prawiro, NIM 2019-11387 sebagai moderator. Yang kedua, Vicky Reja Dinata Siregar, NIM 2019-11361 sebagai pemateri 1. Yang ketiga, Rahma Saifilia Safitri, NIM 2019-11589 sebagai pemateri 2. Yang keempat, Riki Wahyudi, NIM 2019-11373 sebagai pemateri 3. Yang kelima, Ahmad Rindo Adi Saputro, NIM 2019-11388 sebagai pemateri 4. Yang keenam, Ari Mujianto, NIM 2019-11374 sebagai pemateri 5. Yang terakhir atau ketujuh, Muhammad Nur Jayanto Setiawan, NIM 2019-11382 sebagai notulen. Baik, saya Vicky Reza Dinata Siregar, NIM 2019-11361. Saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang materi elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Rumus elastisitas yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangannya, delta P adalah perubahan harga. Delta Q merupakan perubahan kuantitas. P merupakan harga baru. Q merupakan kuantitas baru. ED merupakan elastisitas permintaan. Slide selanjutnya, penggunaan elastisitas. Penggunaan paling umum dari konsep elastisitas ini adalah untuk meramalkan hal apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan mengenai seberapa dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting. Bagi produsen, pengetahuan ini digunakan sebagai pedoman seberapa besar ia harus mengubah harga produknya. Hal ini sangat berkaitan dengan seberapa besar penerimaan penjualan yang akan ia peroleh. Sebagai contoh, anggaplah biaya produksi sebuah barang meningkat, sehingga seorang produsen terpaksa menaikkan harga jual produknya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rahma. Terima kasih. Penggunaan elastisitas. Menurut hukum permintaan, tindakan menaikkan harga ini jelas akan menurunkan permintaan. Jika permintaan hanya menurun dalam jumlah yang kecil, kenaikan harga akan menutupi biaya produksi, sehingga produsen masih akan tetap mendapat keuntungan. Namun, jika peningkatan harga ini ternyata menurunkan permintaan demikian besar, maka bukan keuntungan yang akan diperoleh. Hasil penjualan mungkin saja tidak dapat menutupi biaya produksinya, sehingga ia akan menderita kerugian. Jelas di sini bahwa produsen harus mempertimbangkan tingkat elastisitas barang produksinya sebelum membuat suatu keputusan. Ia harus memperkirakan seberapa besar kepekaan konsumen atau seberapa besar konsumen akan bereaksi jika ia akan mengubah harga sebesar 10% dan seterusnya. Elastisitas titik dan busur.
Elastisitas titik mengukur elastisitas titik tertentu pada status fungis. Konsep ini digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap variabel terkait atau Y sebagai akibat dari perubahan yang sangat kecil dari variabel bebas atau X. Meskipun konsep elastisitas titik ini dapat memberikan estimasi pengaruh yang akurat terhadap Y sebagai akibat dari perubahan atau kurang dari 5% dari variabel bebas atau X, tapi konsep ini digunakan untuk mengukur pengaruh terhadap Y sebagai akibat dari perubahan dari variabel bebas atau X dalam skala besar. Rumus elastisitas titik dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Elastisitas busur. Elastisitas busur digunakan untuk mengukur pengaruh perubahan terhadap variabel terkait atau Y sebagai akibat dari perubahan dalam skala besar dari variabel bebas atau X. Jadi, elastisitas ini mengukur elastisitas rata-rata dalam interval suatu fungsi tertentu. Rumus elastisitas busur dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah. Saya Riki Wahyudi, NIM 2019-11373. Saya akan melanjutkan presentasi materi dari Rahma Safia Putri. Materi selanjutnya adalah macam-macam elastisitas. Untuk yang pertama ada elastisitas harga. Elastisitas harga adalah persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang tersebut. Untuk yang kedua adalah elastis silang atau juga disebut cross elasticity, merupakan persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dari harga barang lain. Yang ketiga, elastisitas pendapatan atau income elasticity adalah persentase dari perubahan permintaan akan sebuah barang yang diakibatkan oleh persentase pendapatan income real konsumen. Selanjutnya, faktor penentu elastisitas harga. Elastisitas harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah permintaan industri. Secara umum, ada 3 alasan untuk membedakan elastisitas harga. Yang pertama, seberapa jauh sesuatu barang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Yang kedua, ketersediaan barang-barang pengganti atau barang substitusi. Yang ketiga, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk produk tertentu. Faktor yang kedua adalah permintaan perusahaan. Dalam monopoli murni, kurva permintaan perusahaan juga merupakan kurva permintaan industrinya. Oleh karena itu, jelas bahwa elastisitas perusahaan pada setiap tingkat output adalah sama dengan elastisitas industrinya. Next, konsep elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dari harga barang. Faktor-faktor yang elastisitas permintaan adalah yang pertama, jumlah barang substitusi yang tersedia di pasar. Suatu barang yang memiliki barang substitusi yang banyak akan memiliki permintaan yang elastis. Faktor yang kedua adalah potensi pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu analis permintaan. Analis permintaan terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan permintaan terhadap barang tersebut bersifat elastis karena pasar mengalami perubahan dalam waktu yang relatif lama. Baik, untuk presentasi materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Ridho Adi Saputra. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai konsep elastisitas. Elastisitas penawaran adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan kuantitas penawaran suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga. Faktor penentu elastisitas penawaran adalah A. Sifat perubahan biaya produksi penawaran yang tidak elastis jika kenaikan penawaran suplai dilakukan dengan biaya produksi yang sangat tinggi. B. Jangka waktu analisis penawaran. Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat elastis.
karena perusahaan dapat melakukan perubahan baik harga, desain produk, dan sebagainya. Analisis penawaran terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif singkat menjadikan penawaran terhadap barang tersebut bersifat tidak elastis, karena perusahaan tidak mampu melakukan perubahan. Konsep elastisitas. Konsep elastisitas silang ini digunakan untuk melihat derajat kepekaan dari permintaan akan suatu produk terhadap perubahan harga produk lainnya. Elastisitas silang adalah pengukuran persentase perubahan jumlah barang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain yang berhubungan. Misalnya teh barang X dan kopi barang Y adalah dua jenis barang yang saling berhubungan. Apabila harga kopi meningkat akan mempengaruhi jumlah permintaan jumlah teh, atau sebaliknya. Apabila harga teh meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah permintaan kopi. Di sini ada rumus di mana X dan Y adalah dua barang yang berbeda. Elastisitas silang bisa diperoleh dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan untuk elastisitas harga dan pendapatan di muka. Macam-macam elastisitas silang. Yang pertama, elastisitas silang positif. Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan dua barang yang dapat saling menggantikan. Yang kedua, elastisitas silang negatif. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer. Yang ketiga, elastisitas silang nol. Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jayanto Setiawan, NIM 2019-11382. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Ada keterkaitan erat antara pendapatan seseorang dengan tingkatan konsumsi atau permintaan atas suatu barang tertentu. Pada kasus tertentu, hal ini memang tidak berpengaruh. Banyak barang yang permintaannya terutama sekali ditentukan oleh pendapatan. Pendapatan sering kali sama pentingnya seperti halnya harga, biaya, iklan, atau variabel lainnya dalam fungsi permintaan. Hal ini terutama dalam hal mewah seperti mobil sport, karya-karya, seni, permata, dan lain-lain. Sementara itu, pada sisi lain, permintaan akan barang-barang kebutuhan pokok seperti garam, beras, dan roti tidak terlampau peka terhadap perubahan pendapatan. Untuk menghitung elastisitas pendapatan pada suatu kisaran pendapatan bisa menggunakan hubungan elastisitas brosur, ya seperti yang ada di PPT, itu ada rumusnya. Materi selanjutnya, pengaruh waktu terhadap elastisitas. Waktu merupakan faktor penting dalam analisis permintaan. Salah satu karakteristik waktu dari permintaan adalah kurangnya respons yang seketika atau instantaneus di pasar. Konsumen seringkali bereaksi terlambat terhadap perubahan-perubahan harga dan keadaan lainnya di pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimjianto, NIM 2019-11374, ingin meneruskan presentasi dari Ahmad Nur Jayanto, yaitu selanjutnya elastisitas harga untuk produk permintaan turunan.
Fungsi permintaan dari beberapa barang biasanya memasukkan salah satu variabel independen dari fungsi permintaan akan produk lainnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa kuantitas barang yang dibeli diturunkan driver dari permintaan akan barang lainnya. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah permintaan turunan untuk menunjukkan hubungan seperti ini. Yang selanjutnya, penggunaan elastisitas dalam keputusan manajerial. Analisis kekuatan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan estimasi dampaknya terhadap penjual saat penting bagi pembuat keputusan manajerial. Variabel-variabel tersebut ada yang dapat dikendalikan dan ada juga yang di luar kendali manajemen. Oleh karena itu, harus diidentifikasi semua variabel penting yang mempengaruhi permintaan dan estimasi terhadap nilai-nilai elastisitasnya. Baiklah, sesi pemaparan materi tentang elastisitas dari kelompok 6 telah usai. Jikalau dalam penyampaian materi kurang dimengerti oleh teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Maka dari itu kelompok 6 akan membuka sesi diskusi bersama. Untuk itu kelompok 1-5 dimohon untuk mengajukan pertanyaan melalui sunan di bagian yang telah disediakan oleh Bu Raylin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.